Selamat pagi semua. Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Clarista Natania Matano Putri dengan NIM 2330 1020 919 dan rekan Saya Almaria dengan NIM 2330 1020 916. Dan saya Gadis Pratiwi Handayani dengan NIM 2330 1020 918. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai reptilia dan contoh spesiesnya yaitu tuatara. Mari saksikan kami. Berikut ini merupakan topik yang akan kami bahas, yaitu reptilia yang meliputi definisi, karakteristik, anatomi, fisiologi, habitat, peran, perilaku, adaptasi, sejarah evolusi, fosil reptilia, dan peranannya dalam evolusi, serta ancaman dan upaya konservasi. Sedangkan pada tuatara, kami akan membahas yaitu mengenai definisi, karakteristik, siklus hidup, habitat, peran, adaptasi, perilaku, dan konservasi. Yuk simak! Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernapas dengan paru-paru. Ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik. Reptilia termasuk dalam vertebrata yang pada umumnya tetrapoda. Akan tetapi, pada beberapa di antaranya, tungkai mengalami reduksi atau hilang sama sekali seperti pada Serpentes dan sebagian Lacertilia. Apa saja karakteristik reptil? Yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Kedua, tubuh ditutupi oleh sisik yang tersusun atas zat tanduk. Ketiga, berdarah dingin atau poikiloterm. Keempat, berkembang biak dengan bertelur pasang kaki, kecuali pada ular. Kelima, jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Keenam, jenis hewan ini mempunyai kulit yang bersisik dan kering, yang terbuat dari sebuah zat tanduk yang fungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Ketujuh, jenis hewan ini berjalan dengan melata, yang dimana semua tubuhnya menelungkup ke permukaan tanah. Sedangkan pada bangsa ular bergerak dengan mengurutkan otot di kedua sisi tulang belakang secara bergantian. Kedelapan, reptil memiliki 2 pasang kaki dan pada tiap kaki memiliki cakar. Sedangkan pada hewan penyu kakinya memipih yang berbentuk kayu untuk membantu ketika sedang berenang. 9. Reptil ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar pada penyu dan bertelur melahirkan atau opovivipar pada ular boa. 10. Fertilisasi secara internal. Alat kelamin jantan disebut sebagai hemipenis. Tahukah kalian bahwa reptilia ini memiliki 4 ordo? Yuk kita bahas ordo pertamanya. Ordo pertama yaitu ordo Squamata. Ordo Squamata ini memiliki 3 subordo. Subordo yang pertama yaitu Lacertilia atau bangsa kadal. Ciri-cirinya yaitu sisik yang bervariasi, bercakar, dan bersifat pentadiklus pada kaki belakang dengan 5 jari serta selaput renang di antaranya. Hewan dalam subordo ini memiliki kelopak mata dan lubang telinga, juga lidah yang panjang untuk menangkap mangsa. Kebanyakan hewan dari subordo ini bersifat autotomi. Contohnya, cecak dengan nama latin Gekkonidae, tokek dengan nama latin Gecko gecko, biawak dengan nama latin Paranus, komodo dengan nama latin Paranus komodoensis, dan kadal dengan nama latin Lacertilia.
Subordo yang kedua yaitu subordo Serpentes atau bangsa ular. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kaki, tidak memiliki kelopak mata yang digantikan oleh selaput transparan untuk melindungi mata, memiliki termon sensor, organ perasa, dan organ Jacobson sebagai reseptor. Sebagian ular memiliki taring, bisa untuk pertahanan dan melumpuhkan mangsanya. Contohnya yaitu ular pohon dengan nama latin Ahetula, ular piton dengan nama latin Pitonidae, dan ular sawah dengan nama latin Malayophyton reticulatus. Subordo yang ketiga yaitu Amphisbaenia. Ciri-cirinya adalah tidak berkaki, mirip cacing dengan warna merah muda dan sisik seperti cincin. Kepala menyatu dengan leher, tengkorak keras, gigi median di rahang atas, tidak memiliki telinga luar, dan mata tersembunyi oleh sisik. Tubuhnya memanjang dan ekornya mirip kepala. Contohnya yaitu worm lizard. Ordo yang kedua yaitu Ordo Crocodilia atau bangsa buaya. Ciri-cirinya adalah memiliki sisik yang tebal dari keratin yang diperkuat skuta sebagai pelindung. Sisik buaya rontok satu persatu. Buaya memiliki otot yang kuat di ekor. Kepalanya berbentuk piramida keras dengan gigi runcing untuk mencabik mangsanya. Contohnya yaitu buaya air tawar dengan nama latin Crocolidae, buaya air asin dengan nama latin Crocodilus porosus, aligator dengan nama latin Alligator, senyulong dengan nama latin Tomistoma schlegeli, dan caiman dengan nama latin Caimaninae. Ordo yang ketiga yaitu Ordo Chelonia atau bangsa kura-kura. Ciri-cirinya yaitu memiliki cangkang, tubuh pendek dan lebar dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang ini adalah bagian dari tulang belakang yang dimodifikasi dari tulang rusuk untuk pertahanan dan perlindungan dari predator. Cangkang bagian atas disebut carapax dan bagian bawah disebut plaston. Contohnya yaitu kura-kura dengan nama latin Testudines, penyu dengan nama latin Chelonioidea, dan bulus dengan nama latin Amida cartilaginea. Ordo yang keempat yaitu Ordo Rhizocephalia. Ciri-cirinya yaitu memiliki duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan memiliki mata ketiga yang berfungsi untuk mengenali suatu perbedaan antara gelap dan terang. Contohnya yaitu Tuatara dengan nama latin Sphenodon. Baik, selanjutnya kita masuk ke anatomi dari reptil. Nah, anatomi reptil itu sendiri memiliki ciri khas karena ia hidup di darat dan di air. Nah, ada kulitnya yang bersisik, tulang belakang, kerangka, kaki, serta kuku reptil. Yang pertama, kulit reptil. Kulit reptil itu bersisik dan juga kering. Fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi tubuhnya serta mencegahnya dari kehilangan air dengan berlebihan. Nah, untuk tulang belakang reptil itu masuk ke golongan vertebrata karena tulang belakangnya itu memanjang dari lehernya sampai kepada ekornya dan terdiri dari ruas-ruas yang fleksibel namun kokoh. Untuk kerangkanya, itu tersusun atas tulang-tulang keras yang menopang tubuhnya dan sehingga memungkinkan gerakan reptil ini menjadi lebih efisien ketika ia berjalan, merayap, dan berenang. Nah, untuk kaki reptil ini, umumnya kaki reptil ini berjumlah 4. Namun, pada spesies tertentu seperti ular yang tidak memiliki kaki atau
kakinya telah mengalami reduksi. Nah, selanjutnya pada kaki-kaki reptil ini biasanya dilengkapi dengan kuku-kuku yang tajam. Fungsinya untuk menggali, memanjat, maupun untuk mencengkram mangsanya atau sebagai alat pertahanan dirinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem pernapasan dari reptil. Nah, untuk organ-organ pernapasannya sendiri itu terdiri dari lubang hidung, kemudian ada glotis, yaitu saluran yang menghubungkan lubang hidung menuju ke trakea, paru-paru, kemudian ada trakea, paru-paru, kemudian ada tulang rusuk. Nah, pertama-tama udara akan masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju ke glotis, kemudian akan masuk ke trakea, lalu akan masuk ke organ utama tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau tulang rusuk ini fungsinya untuk membantu saat proses pernapasan dengan memperbesar maupun memperkecil rongga dadanya. Nah, untuk reptil sendiri, dia bernapas secara pulmonal, artinya menggunakan paru-paru. Berbeda dengan amfibi, reptil tidak melakukan pernapasan dengan kulitnya. Namun reptil mengandalkan kontraksi otot tulang rusuknya untuk memperbesar rongga dadanya, untuk menarik udara masuk dan mendorongnya keluar. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan dari reptil. Nah, untuk organ-organnya sendiri, pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, hati, lambung, usus, dan yang terakhir adalah kloaka. Nah, mulut ini adalah tempat pertama-tamanya makanan akan masuk, di mana di sini terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, kemudian setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan atau bisa disebut juga dengan esofagus. Ya, kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Kemudian makanan akan menuju ke lambung, yaitu tempat pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim serta asam lambung. Setelah kemudian ada hati. Nah, hati ini dia menghasilkan empedu supaya membantu dalam pencernaan lemak. Kemudian setelah dari situ akan menuju ke usus, di mana usus ini tempat terjadinya penyerapan nutrisi-nutrisi dari makanan tersebut. Setelah dari usus akan menuju ke tahap terakhir, yaitu di kloaka. Kloaka ini adalah tempat keluarnya sisa makanan atau kita sebut juga dengan feses, tempat keluarnya urin dan juga fungsi lainnya adalah saluran reproduksi juga. Nah, untuk sistem pencernaan reptil sendiri hampir sama dengan vertebrata lainnya. Nah, makanan dicerna secara kimiawi di lambung, diserap di usus, kemudian sisanya dikeluarkan melalui kloaka juga. Namun reptil ini mereka mencerna makanannya secara perlahan karena mereka bergantung pada suhu tubuhnya yang tergantung dengan lingkungan juga. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem kardiovaskular dari reptil sendiri. Nah, ada beberapa organ yang membantu terjadinya sistem respirasi dalam tubuh reptil. Yang pertama ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventricle, ada paru-paru, ada aorta, dan ada kapiler sistematik. Nah, untuk atrium kanan, dia fungsinya menerima darah yang tidak mengandung oksigen atau dioksigenasi dari tubuh. Kemudian atrium kiri berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen atau teroksigenasi dari paru-paru. Kemudian ada ventricle. Nah, ventricle ini adalah ruang pompa utamanya. Nah, kecuali pada buaya,
ventrikel tidak terbagi sempurna, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran darah. Kemudian paru-paru adalah tempat oksigenasi darah. Kemudian aorta. Aorta fungsinya adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah kapiler sistematik. Fungsinya untuk sebagai tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Nah, untuk reptil sendiri, dia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Nah, namun berbeda dengan mamalia lain yang ventrikelnya hanya sebagian terbagi, kecuali pada buaya. Nah, darah reptil ini dia darah yang teroksigenasi, dan dioksigenasi ini dapat sedikit bercampur. Namun, sistem ini tetap cukup efisien untuk kehidupan reptil yang tidak terlalu aktif secara metabolik. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem saraf dari reptil. Nah, bisa Anda lihat ini merupakan gambar dari sistem saraf reptil. Nah, untuk bagian-bagiannya terdiri dari ini yang nomor 1, otak besar, nomor 2, otak kecil, dan yang diberi keterangan nomor 3 adalah otak tengah. Kemudian gambar yang diberi keterangan nomor 4 adalah sumsum penghubung. Kemudian gambar yang kelima adalah pusat penciuman, atau disebut juga dengan lobus olfaktorius. Kemudian gambar yang nomor 6 disebut juga dengan pusat penglihatan, atau disebut juga dengan lobus opticus. Baik, untuk otak besar atau disebut juga dengan cerebrum, itu fungsinya untuk mengatur aktivitas sadar dan perilaku dari reptil. Kemudian ada otak kecil yang fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan dari reptil. Kemudian ada otak tengah yang fungsinya untuk menghubungkan otak depan dan belakang, serta memproses informasi visual dan pendengaran reptil. Kemudian sumsum tulang belakang, fungsinya untuk menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi, serta mengatur gerak refleks reptil. Kemudian ada lobus olfaktorius. Ya, kemudian selanjutnya adalah lobus olfaktorius atau pusat penciuman. Fungsinya untuk memproses rangsangan bau. Kemudian ada lobus opticus, fungsinya untuk menerima dan mengolah informasi dari mata. Nah, di sini ada beberapa organ khusus lagi dari sistem saraf reptil. Yang pertama, di sini ada Jacobson's organ atau organ pomeronasal yang terletak pada langit-langit mulut reptil dan fungsinya untuk mendeteksi bau kimia, terutama feromon. Kemudian organ khusus kedua adalah lidah. Nah, lidah ini fungsinya untuk mengambil partikel bau dari lingkungan, kemudian membawanya ke Jacobson's organ. Nah, ini penting dalam navigasi, berburu, dan komunikasi reptil. Untuk sistem saraf reptil sendiri sudah berkembang baik untuk mendukung kelangsungan hidupnya di lingkungan yang kompleks. Terutama Jacobson's organ itu untuk membantu reptil untuk membuatnya sensitif terhadap bau, membantunya dalam berburu mangsa, atau mengenali lingkungan sekitar reptil. Baik, selanjutnya kita masuk ke habitat-habitat dari reptil ini sendiri. Nah, untuk habitatnya sendiri banyak. Ada di daratan, di air tawar, di air laut, di gurun, dan di pegunungan juga ada. Nah, untuk di darat, misalnya kadal, ular darat. Kemudian di air tawar, contohnya seperti kura-kura air tawar. Kemudian di laut, contohnya adalah penyu laut. Di gurun sendiri, contohnya ada beberapa jenis kadal yang hidup di lingkungan yang panas dan kering, contohnya kadal gurun.
Kemudian di pegunungan, yaitu reptil yang mampu bertahan pada suhu rendah dan lingkungan yang berbatu. Contohnya kadal batu. Nah, sebenarnya reptil ini dapat hidup di banyak tempat ya, asalkan tersedia tempat untuk mereka berjemur dan berlindung. Nah, reptil ini adalah hewan ektothermik, maksudnya adalah mengatur suhu tubuhnya melalui lingkungannya. Jadi itu alasan mengapa reptil dapat hidup di banyak habitat. Baik, selanjutnya kita masuk ke peran dari reptil. Ada beberapa peran reptil dalam ekosistem kita. Apa saja peran-perannya? Yang pertama, sebagai predator alami. Maksudnya adalah, jadi reptil ini dapat mengendalikan populasi dengan dia memangsa serangga, tikus, maupun hewan kecil lainnya. Kemudian, peran yang kedua adalah mangsa bagi hewan lain. Jadi reptil sendiri selain sebagai predator, dia dapat berfungsi sebagai makanan bagi hewan lain, yang juga artinya dia berperan dalam rantai makanan. Contohnya, reptil yaitu ular dimangsa oleh elang. Kemudian yang ketiga adalah penyebar benih. Nah, jadi beberapa reptil yang memakan buah itu kemudian dapat membantu menyebarkan biji-biji dari buah yang telah ia makan. Kemudian sebagai pengurai tidak langsung. Maksudnya adalah dengan reptil memakan hewan mati atau sakit, otomatis reptil juga membantu membersihkan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai indikator kesehatan lingkungan. Nah, karena reptil sendiri sensitif terhadap perubahan lingkungan, maka keberadaan reptil sendiri mencerminkan kondisi ekosistem yang sehat. Baik, adapun evolusi dan sejarah dari kelas Reptilia. Reptilia pertama kali muncul sekitar 320 juta tahun yang lalu pada periode Karbon, berevolusi dari nenek moyang amfibi yang mengembangkan telur amniotik untuk bertahan di darat. Sepanjang era Mesozoikum, sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu, reptil mengalami diversifikasi besar-besaran, termasuk munculnya dinosaurus, reptil laut, dan burung awal. Kepunahan massal di akhir periode Kapur memusnahkan banyak spesies, namun beberapa kelompok seperti kura-kura, buaya, dan kadal bertahan dan menjadi nenek moyang reptilia modern. Fosil-fosil mereka membantu ilmuwan memahami transisi evolusi dan hubungan antar spesies dari masa lalu hingga sekarang. Adapun fosil-fosil reptilia seperti Hylonomus atau reptil tertua, Mesosaurus atau reptil air purba, Archaeopteryx atau reptil mirip burung, dan Mosasaurus atau reptil laut raksasa memberikan bukti penting tentang bagaimana reptil berevolusi dan beradaptasi terhadap berbagai lingkungan. Fosil-fosil ini menunjukkan transisi evolusi dari amfibi ke reptil, dari reptil ke burung, serta kembali ke laut. Selain itu, distribusi fosil seperti Mesosaurus juga mendukung teori pergeseran benua. Dengan mempelajari fosil ini, ilmuwan dapat berkonstruksi pohon kekerabatan antar spesies dan memahami jalur evolusi hewan bertulang belakang di bumi. Berikut merupakan contoh gambar dari fosil-fosil Hylonomus yang diperkirakan sekitar kurang lebih 315 juta tahun yang lalu. Nama tuatara berasal dari bahasa Maori yang berarti spines on back atau duri di punggung. Hewan ini memiliki keanekaragaman genetik yang rendah. Hanya ada 2 spesies, yakni Sphenodon punctatus dan Sphenodon gutheri. Apa saja karakteristik tuatara? Yang pertama, tubuh silinder untuk bergerak dengan efisien di dalam lingkungan yang berbatu dan berlumpur. Bentuk tubuh silinder juga membantu dalam menjaga suhu tubuh yang konstan. Kedua, mata besar untuk melihat dengan jelas di dalam kondisi cahaya rendah, membantu dalam aktivitas nokturnalnya.
Ketiga, hidung berfungsi sebagai alat pernapasan, pengendalian suhu tubuh, dan indera penciuman. Keempat, gigi tertancap, yaitu adanya dua deretan gigi yang tertancap pada rahang atas dan bawahnya. Gigi-gigi ini terdiri dari pahatan-pahatan tajam yang membantu dalam memotong dan mengunyah makanan. Kelima, kulit kasar dengan sisik-sisik yang teratur dan bergerigi. Kulit kasar ini memberikan perlindungan fisik terhadap cedera dan serangan predator. Keenam, 4 kaki pendek dan cakar tajam untuk menggali lubang dan memanjat permukaan yang kasar. Ketujuh, lidah panjang dan gesit yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap serangga dan hewan kecil lainnya. 8. Kelenjar kloakal yang berfungsi untuk menghasilkan sekresi khusus yang berguna dalam komunikasi dan penandaan wilayah. 9. Ekor panjang yang berfungsi sebagai alat keseimbangan dan alat pertahanan. Apakah kalian tahu bahwa tuantara memiliki bentuk tubuh seperti kadal dan mencapai panjang total sekitar 50 cm? Tuatara tidak memiliki hemipenis dan pembuahan terjadi melalui aposisi kloaka. Baik, selanjutnya kita masuk ke siklus hidup dari tuatara. Pertama dimulai dari masa inkubasi telur. Nah, di tahap ini telur tuatara akan diarami di dalam tanah dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 12-15 bulan, yang termasuk ke dalam salah satu masa inkubasi terlama di antara reptil lainnya. Nah, tahukah kalian bahwa suhu lingkungan juga sangat memengaruhi waktu inkubasi dan jenis kelamin anak yang akan menetes nanti? Kemudian tahap yang kedua adalah masa neonatal. Setelah telur menetas, maka tuatara muda yang masih sangat rentan terhadap predator. Untuk menghindari dimangsa, biasanya mereka akan aktif di malam hari. Bahkan tuatara dewasa juga begitu. Kemudian tahap yang ketiga adalah masa juvenile atau masa remajanya. Di tahap ini tuatara akan mulai tumbuh, namun secara seksual mereka masih belum dewasa. Terjadinya pertumbuhan yang sangat lambat, bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian yang terakhir adalah masa dewasa. Nah, tuatara akan mencapai kematangan seksualnya di usianya yang sekitar 10-20 tahun. Jadi mereka dapat hidup sangat lama, bahkan lebih dari 100 tahun, sehingga menjadikannya salah satu reptil yang paling panjang umurnya di antara reptil lainnya. Tuatara biasanya hidup sendiri di liang, meskipun terkadang mereka berbagi liang dengan burung laut. Mereka paling aktif di malam hari dan mungkin menghabiskan siang hari dengan berjemur di luar liang. Bukti fosil menunjukkan bahwa tuatara pernah tersebar luas di Selandia Baru. Sisa-sisa tulang rahang mereka yang khas telah ditemukan di bukit pasir, rawa gambut, gua, dan tempat pembuangan sampah suku Maori. Tuatara kini terbatas di sejumlah pulau daratan dan lepas pantai. Apa saja peran tuatara? Yang pertama, sebagai pemangsa serangga. Mereka memakan berbagai serangga dan hewan kecil lainnya, seperti laba-laba dan cacing. Sebagai predator, tuatara membantu mengontrol populasi serangga di lingkungan mereka. Yang kedua, sebagai penyebar benih. Ketika mereka memakan buah atau biji, mereka dapat membantu menyebarkan benih di daerah yang lebih luas melalui feses mereka. Hal ini berkontribusi pada keanekaragaman tumbuhan dan pemulihan ekosistem. Yang ketiga, keberlanjutan ekosistem. Sebagai hewan yang mendiami wilayah yang relatif terisolasi, tuatara berperan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem tempat mereka tinggal.
Mereka merupakan bagian penting dari rantai makanan. Yang keempat, indikator kesehatan lingkungan. Kehadiran atau ketiadaan mereka dapat memberikan petunjuk tentang kondisi ekosistem, termasuk kualitas habitat, ketersediaan makanan, dan tingkat tekanan dari faktor-faktor lingkungan lainnya. Adapun adaptasi fisik dan biologis dari spesies tuatara kelas reptil, yaitu yang pertama, adaptasi fisik, mata parietal atau mata ketiga, terletak di atas kepala, sensitif terhadap cahaya UV, berfungsi untuk mengatur ritme biologis dan orientasi cahaya. Yang kedua, rahang seperti gergaji. Rahang atas bergerigi untuk memotong mangsa, berbeda dari kadal modern. Yang ketiga, postur tubuh primitif. Struktur tengkorak dan kerangka mirip reptil purba atau diapsid, memperkuat statusnya sebagai fosil hidup. Yang keempat, jambul punggung. Digunakan dalam tampilan dominasi jantan saat bertarung atau kawin. Selanjutnya yaitu adaptasi biologis. Yang pertama, suhu tubuh rendah. Dapat aktif pada suhu 5 hingga 28 derajat Celcius, termasuk suhu malam yang dingin, tidak umum untuk reptil. Yang kedua, metabolisme lambat. Pertumbuhan lambat dan penuaan lambat berkontribusi pada umur panjang hingga 100 tahun. Yang ketiga, inkubasi telur sangat lama. 12 hingga 15 bulan, terlama di antara reptil, disesuaikan dengan lingkungan yang dingin. Yang terakhir yaitu tidak memiliki hemipenis. Berbeda dari kadal dan ular, fertilisasi terjadi melalui kloaka. Selanjutnya perilaku dari spesies tuatara. Yang pertama yaitu perilaku sosial. Tuatara memiliki perilaku soliter atau hidup sendiri, interaksi terbatas pada musim kawin atau saat mempertahankan wilayah. Yang kedua, teritorial, yaitu jantan agresif terhadap sesama jantan, mempertahankan area dengan tampilan fisik dan kadang perkelahian. Yang ketiga, berbagi ilang dengan burung laut. Kadang ditemukan hidup berdampingan dengan petrel atau burung laut, simbiosis komensalisme. Selanjutnya, perilaku reproduksi. Yang pertama, musim kawin. Terjadi selama musim panas, sekitar bulan Oktober hingga Maret. Yang kedua, ritual kawin. Jantan menunjukkan tampilan fisik seperti menegakkan jambul dan lingkar-lingkar untuk menarik betina. Ketiga, fertilisasi internal. Tanpa alat kopulasi, betina menerima sperma melalui kontak kloaka. Dan selanjutnya, penetasan lambat dan investasi tinggi. Betina bertelur 1 hingga 19 butir, menguburnya di tanah dan tidak mengasuh setelah bertelur. Anak tuatara butuh waktu bertahun-tahun hingga dewasa dan sering bersembunyi untuk menghindari kanibalisme dari jantan dewasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke konservasi dari tuatara ini. Yang pertama, ada beberapa ancaman yang terhadap populasi tuatara ini. Yang pertama adalah ancaman dari predator. Contoh predatornya seperti tikus, kucing liar. Mereka biasanya memangsa telur dan anak tuatara. Kemudian terjadinya perusakan habitat. Nah, habitat tuatara itu biasanya bisa dirusak oleh aktivitas-aktivitas manusia seperti pertanian, pembangunan, maupun kebakaran yang merusak tempat alami mereka. Kemudian terjadinya perburuan liar. Meskipun jarang, namun ada kemungkinan tuatara ini dapat menjadi sasaran perdagangan ilegal karena statusnya yang unik. Kemudian yang keempat, keanekaragaman genetik yang rendah. Nah, adanya populasi yang kecil dan terisolasi dapat menyebabkan inbreeding, sehingga memperbesar risiko penyakit dan penurunan kelangsungan hidup. Nah, menanggapi dari ancaman-ancaman yang terjadi terhadap populasi tuatara, maka ada beberapa upaya konservasi yang telah dilakukan. Pertama, ada pengendalian predator, yaitu dengan menghapus atau mengendalikan predator invasif dari habitat tuatara, misalnya eradikasi tikus.
Kemudian yang kedua ada perlindungan habitat, yaitu menetapkan kawasan lindung, kemudian membatasi aktivitas-aktivitas manusia. Kemudian ada program penangkaran, jadi dilakukan penetesan telur, kemudian membesarkan tuatara muda di penangkaran, supaya nantinya dapat dilepas liarkan ketika tuatara ini sudah cukup kuat untuk melindungi dirinya. Kemudian ada translokasi dan pelepasan kembali. Jadi, tuatara ini akan dipindahkan ke pulau-pulau yang aman dari predator, supaya dapat membentuk populasi baru. Selanjutnya dapat dilakukan pendidikan publik, supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi tuatara. Kemudian yang terakhir ada konservasi in situ dan ex situ. Nah, konservasi in situ artinya perlindungan langsung di habitat aslinya, kemudian konservasi ex situ artinya pelestarian di luar habitat, seperti di kebun binatang maupun pusat penangkaran. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai reptilia dan contoh spesiesnya tuatara. Terima kasih. Semoga ilmu yang telah kami berikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua.